Halo guys, welcome back to my YouTube channel Glacius Manly. Gue mau kasih tahu ke kalian bahwa One Piece udah update chapter yang ke 1024 dan kali ini kita akan membacanya bersama-sama. Oke, langsung saja. Saat ini gue udah di aplikasi untuk membaca manga namanya Tachi App. Pertama penerjemah Hafiz, editor Randy. Oke. Awal mula pertama kita ditampilkan gambar 4 Yonko ya guys, Four Emperors. Oke. Ibu kota Wano. Wano, ibu kota bunga. Denjiro, apa kau juga merasakannya? Kita tidak boleh membiarkan Luffy dan krunya tahu. Neko, kemarilah. Hah? Jawab si Neko. Lalu, kemampuan untuk mempengaruhi sekitar adalah kekuatan yang sulit dimiliki, meskipun kau menginginkannya. Di sini kita ditampilkan seorang admiral Aramaki ya guys, Admiral Ryokugyu. Dia berkata, "Oh, jangan menghalangiku samurai." Jadi mereka menghalangi si admiral ini untuk yang sebelumnya di chapter sebelumnya bahwa admiral ini mau membunuh Luffy ya guys. Dia mengincar Luffy. Dia sudah memegang kertas bounty Luffy. Oke. Dia dari angkatan laut. Musuh Luffy dari luar Wano. Apa kalian tahu apa yang terjadi di luar sini sekarang? Dewa di dunia ini adalah Tenryubito, negeri yang tidak terafiliasi dengan pemerintah dunia seperti Wano tidak berhak untuk tetap ada. Tegas dari si Admiral Ryokugyu ini ya guys. Jangan membenciku karena ini cara dunia bekerja. Wow. Kiniku mori-mori. Aku pemakan buah mori-mori yang membuatku jadi manusia hutan. Di situ ada cuplikan gambar pohon dan kayak akar-akar dan juga bunga ya guys. Di sini ada cuplikan gambar orang lagi pesta. Oke. Nyawa kehidupan sama halnya dengan laut. Aku merupakan alam itu sendiri. Wow. Kekuatan dahsyat dari Admiral Ryokugyu. Akan kuajari bahwa di kehidupan manusia kita harus menghadirkan makhluk yang lebih rendah untuk tetap hidup. Membiarkan negeri yang tak terafiliasi seperti kalian dengan memandang rendah negara yang tak terafiliasi seperti Wano, banyak nyawa yang terselamatkan. Diskriminasi itu membuat semua nyaman. Pendapat Admiral Ryokugyu. Meskipun nyawa yang hilang di negeri ini tidak akan mempengaruhi dunia, rahaha, ketawa dia. Cobalah untuk menghentikanku, beribu-ribu orang pun akan kuhabisi. Sombong sekali ya dia guys, sombong sekali dia guys. Aduh, belum dikasih pelajaran dia guys. Jika memang diperlukan untuk mencapai tempat topi jerami. Wow, di situ anak dari Oden muncul ya guys. Anak dari Oden. Anak dari Kaido muncul ya guys yang mengaku-ngaku sebagai Oden. Oke, dia memukul Admiral Ryokugyu. Semua perkataanmu itu. Jadi tegasnya dia, jika memang diperlukan untuk mencapai tempat topi jerami, semua perkataanmu itu tidak bisa dimaafkan guys. Dia berkata seperti itu. Lalu di sini setelah melewati 20 tahun penjajahan, jadi si Yamato ini anak dari Kaido ini menjelaskan, jadi Wano itu sempat dijajah 20 tahun. Ini adalah perayaan setelah semua mendapatkan kebebasannya lagi. Tidak akan kubiarkan kau mengganggu perayaan ini, tegas si Yamato. Siapa kau ini? Dia sambil bernafas, para ninja-ninja itu ya guys. Yamato Dono. Aku Yamato, putra Kaido. Kaido katamu, kau benar Yamato, naga. Di sini
anak dari Oden muncul guys, si Momonosuke. Para pahlawan kita belum sepenuhnya pulih setelah pertarungan. Kita tidak boleh membuat mereka menghadapinya. Boro Breath. Di sini Aramaki ini sudah berubah menjadi manusia pohon ya guys. Wow. Hah. Momonosuke, Tuan Momonosuke. Apapun itu, kita harus membawa dia ke tempat yang tak bisa dilihat dari ibu kota. Laut dekat Wano. Wow, berganti chapter ya guys. Berganti chapter ke Shanks. Jadi si Aramaki ini sempat merasakan pukulan dari Yamato guys. Ternyata pukulan Yamato itu juga menyakitkan sampai dia berkata, "Ah, itu menyakitkan, hakimu cukup kuat." Wow. Ketika dia lawan Yamato saja dia sudah merasa sakit ya guys. Bagaimana dia melawan Luffy yang mengalahkan Kaido? Sombong sekali kau. Aduh. Kita lanjut ke cerita Shanks. Di sini dikatakan laut dekat Wano. Sepertinya datang penyusup yang tak terduga. Laut dekat Wano. Wow, jadi Shanks ini dekat Wano ya guys. Diperlihatkan kapal Shanks. Ayo pergi Okashira, Luffy sudah jadi bajak laut yang hebat. Sungguh mengingatkanku pada masa lalu. Terakhir aku kemari mungkin saat kami berpisah dengan Oden. Momo dan Hiyori sekarang mungkin sudah dewasa. Okashira, ayo kita bertemu dengan Luffy. Dia hebat, benar-benar hebat. Wow, tampak kru bajak laut Akagami Shanks, bajak laut rambut merah ini sedang bersenang-senang karena keberhasilan Luffy ya guys. Tunggu dulu sebentar, aku masih belum punya kesiapan untuk bertemu dengan Usopp. Ada ayah Usopp guys. Di sana ada bocah Kid juga kan? Dia yang waktu itu datang untuk menantang kita bukan? Inikah itu kapal Akagami? Wow, di sini tampak Akagami Shanks melihat poster Bounty Luffy ya guys. Itu kapal Akagami. Sepertinya itu kapal CP9. Merepotkan sekali. Tidak masalah, terus maju. Apa tujuanmu di sini? Ini dari angkatan laut ya guys. Dia berkata, apa tujuanmu di sini? Hanya ada satu buah iblis. Hanya ada satu buah iblis. Apa tadi katanya? Buah yang menjadikan pemakannya karet. Lalu ada tampilan flashback, Luffy bertemu Shanks. Oke, Shanks menyelamatkan Luffy dari ikan yang besar itu ya guys, sampai dia kehilangan tangannya di situ. Wow. Jadi Okashira dan yang lainnya mengenal topi jerami Luffy. Bukankah topi jerami Luffy itu lelaki ganas yang diibaratkan sebagai monster monyet yang mengamuk? Setidaknya begitulah yang ku dengar. Aku tidak berniat bertemu dengan Luffy, kata Shanks. Kaget dari krunya. Apa yang sedang terjadi di wilayah kita? Dia mengaku sebagai bawahan Luffy. Kalau tak salah namanya Bartolomeus ya guys. Dia membakar bendera kita dan menggantinya dengan bendera topi jerami. Jika membiarkannya, bagaimana dengan kredibilitasku? Ya, itu juga ada benarnya. Tampak Shanks yang meminum secangkir sake. Back. Mungkin sudah saatnya kita mengambilnya. Wow. Back langsung menatap si Shanks. Shanks berkata, One Piece.
Oke guys, ditunggu guys kelanjutan cerita Sangs. Sekarang kita beralih kepada cerita Sabo, si Kaisar Api. Dunia baru, markas Angkatan Laut. Kita tidak boleh membiarkan pasukan revolusi bertindak lebih jauh dari ini. Akainu, seperti yang kita tahu bahwa Sabo ini merupakan gabungan dari pasukan revolusi ya guys. Aku mengerti, tapi kita tidak punya pasukan untuk digerakkan. Dia dijuluki Kaisar Api Sabo. Saat ini dia dianggap sebagai penyelamat dunia. 800 tahun lalu, 20 keluarga pertama yang menciptakan pemerintah dunia dan salah satu peserta dari Reverie Nefertari, kobra yang telah dibunuh, memberikan dampak yang besar untuk pasukan revolusi. Beberapa jam sebelum pembunuhan itu di Tanah Para Dewa dekat kediaman Tenryubito, mereka menghancurkan simbol cakar naga milik bangsawan dunia. Jelas sekali itu adalah pernyataan perang. Admiral Fujitora dan Ryokugyu memang menjawab panggilan, tapi hasilnya mantan pasukan revolusi yang saat ini menjadi budak Tenryubito, Bartolomeu Kuma, telah dibebaskan dan semuanya berhasil kabur. Jadi Kuma berhasil diselamatkannya guys oleh pasukan revolusi. Tampak pasukan revolusi versus dengan Admiral Ryokugyu dengan Admiral Fujitora. Para admiral pun sepertinya kesulitan bertarung di Tanah Para Dewa. Tidak perlu membuat alasan untuk kegagalan mereka. Lalu bagaimana dengan Putri Vivi yang hilang bersamaan dengan dibunuhnya Raja Kobra? Wow, jadi ada kasus baru ya guys, bahwa Putri Vivi itu menghilang. Terkait hal yang mungkin terhubung dengan peristiwa ini, kita masih menyelidikinya. Kepala Badan Reserse Kriminal Angkatan Laut, Kuroma Tensei. Saat ini Arabasta mungkin sedang kacau. Apa kapalnya masih di Red Port? Ini bukan saat yang bagus untuk kembali ke rumah. Apa kasus pembunuhan bangsawan Carlos sudah diselesaikan? Terkait bangsawan Mejosgard yang membantu pelaku melarikan diri, terdapat persidangan di Tanah Para Dewa terkait prajurit dewa yang ikut campur, dan itu membuat semuanya semakin rumit. Biarkan saja mereka, kata Akainu. Dan rumornya Sabo adalah otak dibalik semua kejadian ini. Seluruh dunia menjadi heboh menargetkan kembalinya pemimpin dunia beberapa waktu lalu. Dan terjadilah revolusi 8 negara. Saat ini, api pemberontakan di seluruh dunia mulai menyala. Semua orang menganggapnya sebagai dewa Kaisar Api, Sabo. Lalu di saat yang aneh, adiknya topi jerami Luffy menjadi bagian Yonkou. Di sisi bajak laut, adik dari Kaisar Api telah menghancurkan sistem lama. Bahkan bisa dibilang pengaruhnya jauh lebih hebat dibandingkan dari komandan pasukan revolusi naga, pemberontak Dragon Sabo, jika dilihat dari popularitasnya sekarang. Sepertinya aku jadi Fleet Admiral di waktu terburuk, kata Akainu. Namun berapapun masalah yang ada, aku akan menghentikan semuanya. Saat ini dunia mulai menuju era yang baru. Oke guys, jadi itu dia One Piece chapter 1054. Kalau dari pandanganku bahwa dunia One Piece ini, bahwa pahlawan revolusi ini akan membalikkan angkatan laut ya guys, Tenryubito semuanya seperti sebuah negara yang terjadi pemberontakan, sebuah revolusi terjadi guys untuk melahirkan suatu pemerintahan yang baru. Oke guys, akan seperti apa chapter 1055-nya guys, dinantikannya guys. Thanks for watching, see you next time.